Selamat pagi semuanya, senang sekali bertemu dengan adik-adik sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, di video saya kali ini, saya akan membahas sebuah soal tentang biaya overhead pabrik dan variable cost. Ya, jadi sebelum membahas soal tersebut, saya akan mereview kembali apa itu variable cost. Ya. Oke ya, maksud saya apa itu biaya overhead pabrik ya, karena soalnya nanti adalah dalam topik variable cost, namun banyak tentang BOP atau biaya overhead pabrik ya. Jadi sebelumnya saya merasa perlu refresh sedikit secara singkat apa itu biaya overhead pabrik dan bagaimana kita bisa mengenali ya, biaya-biaya yang di pabrik saya ini adalah termasuk klasifikasi BOP ya, seperti itu ya. Oke ya, langsung aja kita mulai di sini. Nah, di sini biaya-biaya yang dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik ya. Jadi teman-teman perlu ingat bahwasanya kata overhead itu artinya berada di kepala ya. Jadi berada di kepala, berada di atas kita semua. Jadi artinya biaya ini melingkupi semua yang ada dalam ruang pabrik atau dalam area pabrik ya. Jadi asalkan area tersebut adalah area pabrik, maka biaya-biaya terjadi di dalamnya apabila tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, maka masukkan aja atau namakan aja item-item biaya tersebut adalah biaya overhead pabrik. Ya, jadi mudah mengingatnya ya teman-teman sekalian. Jadi overhead pabrik ya di atas kepala kita ya, tapi tetap berada di ruang pabrik atau ruang produksi ya, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya yang pertama misalnya bahan mentah atau bahan baku tidak langsung ya. Jadi ada yang namanya bahan baku langsung, juga ada yang namanya bahan baku tidak langsung ya, nomor satu ya. Jadi bahan baku tidak langsung adalah bahan penolong ya, atau bahan yang istilahnya itu yang sekunder ya, jadi bukan kelihatan jelas atau menjadi komponen utama dari suatu produk, tetapi menjadi pendukungnya ya. Oke ya. Nah, dan biasanya sih nilai rupiahnya itu relatif kecil jika dibandingkan dengan bahan baku langsungnya ya. Itu adalah bahan penolong atau bahan mentah tidak langsung atau bahan baku tidak langsung ya. Nah, mungkin seandainya jika nilainya tinggi atau relatif tinggi ya, jadi kata relatif artinya adalah dibandingkan, itu tinggi, maka kita perlu mempertimbangkan untuk memasukkan itu pada bahan baku langsung ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung atau biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya tenaga kerja manusia yang digunakan di pabrik itu ada dua, bisa dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja yang langsung berhubungan atau langsung mengerjakan atau aktivitasnya, pikirannya, tangannya, yaitu langsung berhubungan dengan produk yang diproduksi, dan juga ada tenaga kerja yang tidak langsung bersentuhan dengan produk yang diproduksi ya. Nah, tenaga kerja yang langsung berhubungan atau bersentuhan dengan produk yang diproduksi itu seringkali itu seringkali diberi reward dengan yang namanya itu upah ya. Jadi upah itu seringkali diasosiasikan dengan reward atas pekerjaan satu unit ya. Jadi kalau bisa produksi satu sepeda, ada rewardnya 2 sepeda. Jadi berdasarkan unit yang diproduksi ya, itu seringkali diasosiasikan dengan pemberian reward yang namanya upah ya gitu. Nah, sedangkan yang namanya gaji itu adalah pembelian reward ya atau rupiah yang tidak berhubungan dengan unit yang diproduksi. Jadi baik itu sedikit ataupun banyak unit yang diproduksi, tetap rewardnya dia sejumlah rupiah tertentu. Nah, itu yang dinamakan gaji ya. Nah, itu yang berlaku seperti begitu. Nah, berkaitan dengan biaya produksi yang dinamakan adalah biaya tenaga kerja langsung, itu berkaitan dengan yang namanya rewardnya upah ya. Jadi upah itu berkaitan langsung dengan
dengan unit yang diproduksi. Nah, kemudian kalau yang masuk BOP berarti adalah reward atau yang sifatnya itu gaji. Ya, jadi gaji pada misalnya manajer pabrik, ya, kemudian biaya tenaga kerja analis atau akuntannya pabrik, ya, atau karyawan-karyawan tertentu seperti kepala departemen produksi, karya mandor, itu kan dia kan tidak langsung bersentuhan dengan produk yang diproduksi. Nah, dan meskipun produk yang diproduksi itu unitnya dihasilkan itu sedikit atau banyak, tetap dia menerima reward dalam jumlah tertentu. Nah, itu adalah masuk pada biaya tenaga kerja tidak langsung atau yang dinamakan kita kasih gaji, ya, gitu. Nah, itu. Ya, memang kalau biaya tenaga kerja tidak langsung atau dalam kondisi seperti begini, itu seringkali masuk pada biaya tetap, ya, karena sekalipun perusahaan produksinya minim pun dia akan mendapatkan reward yang sama, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, ya. Jadi di pabrik itu tentu saja ada mesin-mesinnya, alat-alatnya, equipmentnya, ya, gitu. Nah, itu perlu ada pemeliharaan, ya. Jadi sekali kita beli satu equipment atau peralatan, kita perlu memelihara. Nah, itu ada biayanya, ya, ada rupiah yang harus dikeluarkan, ya. Nah, itu juga termasuk BOP, ya, atau biaya overhead pabrik, ya. Kemudian yang nomor 4, biaya penyusutan, ya. Setiap mesin, setiap peralatan yang kita beli maka mengalami penyusutan akibat berlalunya waktu. Nah, itu juga termasuk adalah BOP, ya, atau diklasifikasikan sebagai BOP, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah biaya asuransi, ya. Jadi asuransi atas peralatan yang ada disebut, asuransi gedung, asuransi mesin, ya, asuransi kendaraan pabrik, ya, asuransi kecelakaan karyawan mungkin, dan biaya amortisasi, maka itu adalah biaya asuransi atau biaya overhead pabrik, ya, gitu. Kemudian yang nomor 6 ada biaya utilitas, ya, yaitu penggunaan atas listrik, telepon, air, gas, ya, dan juga mungkin apa ya, biaya ada juga itu adalah termasuk sebagai biaya utilitas, ya. Jadi biaya utilitas itu adalah biaya overhead pabrik, ya, dimana biaya utilitas ini sebagian ada biaya abonemennya, sebagian itu biaya variabel. Ya, contohnya pada listrik yang pasca bayar itu ada abonemen, ada ada abonemen, ada per KWH. Nah, ya, jadi itu ada unsur biaya tetap, ada unsur biaya variabel, ya. Nah, terkadang kita susah menentukan apakah ini termasuk tetap atau variabel. Maka kuncinya adalah kalau kita mau menyederhanakan, ya, komposisi tersebut mayoritas biaya tetap atau biaya variabel. Nah, misalnya tagihan kita adalah 200.000, abonemennya 50.000, berarti sisanya 150.000 kan variabel, berarti cenderung ke variabel. Nah, apabila ingin menyederhanakan masalah, maka adik-adik sekalian, ya, tinggal menetapkan itu sebagai biaya variabel, ya, seperti itu caranya, ya, gitu. Nah, kemudian setelah mengetahui ini, oh ya, ada satu lagi, jadi biaya security dan biaya kebersihan. Ya, jadi biaya security dan kebersihan pabrik itu juga termasuk BOP, ya, seperti itu. Nah, oleh karena pengertian tersebut, maka kita bisa membuat beberapa akun, ya. Jadi beberapa akun yang berkaitan dengan sifat-sifat biaya tersebut, ya. Misalnya ada akun biaya bahan penolong atau biaya bahan tak langsung, ya. Ada akun biaya reparasi dan pemeliharaan aktifat tetap pabrik. Kemudian biaya tenaga kerja nggak langsung, biaya depresiasi mesin, biaya depresiasi peralatan, biaya depresiasi alat kerja, biaya asuransi gedung pabrik, biaya asuransi mesin, biaya asuransi kendaraan, biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan karyawan misalnya. Kemudian biaya utilitas pabrik misalnya biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya komunikasi, biaya gas, biaya keamanan, dan juga biaya kebersihan. Ya, jadi contoh-contoh di atas adalah komponen-komponen dari akun-akun biaya BOP pabrik, ya, gitu. Kemudian kalau kita menggabungkan antara BOP dan biaya tetap variabel, maka kita akan menemukan jenis-jenis biaya BOP atau tipe-tipe BOP
yang cenderung ke arah biaya tetap atau biaya variabel, atau mungkin mix. Ya, jadi ada BOP berbiaya tetap, ada BOP berbiaya variabel. Ya, deskripsi ada di sini ya. Jadi adik-adik dan teman-teman bisa baca di sini, ya, gitu ya. Kemudian ada juga BOP. Ini apabila pabriknya itu gede ya, ada pabriknya gede, kompleks, maka departemennya itu ada banyak ya. Nah, jadi ada departemen pembantu juga, ya. Nah, itu karena rupiahnya di situ cukup gede, maka pengambil keputusan atau analis biaya memisah, ya, biaya itu dipisah. Ya, jadi misalnya ada departemen atau support departemen yang menyupport pembangkit tenaga listriknya atau pembangkit listriknya, maka itu dibikin sendiri, dibikin departemen sendiri ya. Di situ ada biaya overhead pabriknya juga. Nah, atau misalnya lagi ada departemen support yang namanya departemen bengkel atau departemen pembantu yang namanya departemen bengkel. Nah, di situ dipilah-pilah lagi ya. Jadi apabila rupiahnya cukup relatif cukup besar, maka perlu ada pemilahan ya. Nah, jadi analis biaya itu berdasarkan juga nilai rupiahnya ya. Jadi kalau nilai rupiahnya relatif kecil, maka cenderung digabung. Tapi kalau nilai rupiahnya udah relatif agak membesar atau menjadi besar, maka ada baiknya dipisah supaya pengawasan biayanya jadi lebih detail ya gitu. Nah, kemudian yang bagian terakhir ada biaya overhead pabrik yang manfaatnya kadang tidak hanya pada departemen itu, tapi juga pada departemen yang lain. Nah, ini ada seperti begitu ya, nanti ada perlakuannya sendiri ya. Oke ya, jadi penjelasan saya singkat ini akan menjadi refresh bagi adik-adik sekalian ketika akan mengerjakan satu soal yang berhubungan dengan variable cost, tapi komponennya banyak mengandung BOP-nya ya. Jadi semoga menjadi lebih ngerti, lebih paham, dan lebih segar ingatannya kembali. Oke, setelah ini kita menuju pada soal tersebut ya. A few moments later. Oke, pada soal berikut ini saya ambil soalnya dari salah satu buku asing ya. Nah, salah satu buku akuntansi asing ya. Oke ya. Nah, di sini pada bagian variable cost ya, pada bagian variable cost di sini bunyinya perusahaan ini mempunyai informasi sebagai berikut ya. Jadi dia mempunyai informasi biaya overhead tetap biaya overhead sebagai berikut, seperti indirect labor, property taxes, direct labor, direct materials, depreciation, utilities and maintenance dengan jumlah berapa dolar totalnya pada tingkat produksi 5.000 unit, dan pada tingkat produksi 10.000 unit maka jumlahnya adalah sekian ya, 6.000, 7.000, 56 dan seterusnya ya. Ya, jadi tingkat produksi yang ada 5.000 sama 10.000 ini saya rasa tujuannya adalah untuk analisis. Jadi sebelum dieksekusi maka perlu dianalisis biaya dulu. Ya, ini analisis yang sangat penting ya, analisis biaya ya, prediksi. Namun di soalnya tertulis adalah klasifikasi jenis-jenis biaya. Ya, jadi soalnya data yang kelihatan simpel di sini, ini perintahnya cuma mengklasifikasi apakah biaya tersebut termasuk biaya tetap, biaya variabel atau mix ya, seperti itu. Nah, pertama-tama saya ingin ubah dulu ya, ini pada bahasanya dulu ya, bahasanya saya ubah ya, seperti ini ya bahasanya. Nah, ini bahasanya saya ubah menjadi bahasa yang lebih mudah ya. Jadi indirect labor adalah biaya tenaga kerja tidak langsung ya, sudah dijelaskan tadi kan di bagian awal tadi apa itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian property taxes adalah biaya PBB atau pajak PBB ya. Kemudian direct labor adalah biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, kemudian direct materials adalah biaya bahan baku langsung. Depreciation adalah biaya depresiasi pabrik, biaya depresiasi yang ada pada peralatan-peralatan pabrik ya, tidak dijelaskan secara terperinci karena untuk menyederhanakan. Kemudian biaya utilities adalah biaya utilitas pabrik, yaitu tadi sudah dijelaskan air, listrik dan sebagainya. Kemudian maintenance adalah biaya perawatan ya, biaya maintenance adalah biaya perawatan ya gitu.
Nah, ini hanya diminta untuk mengklasifikasikan. Jadi hanya diminta untuk mengklasifikasikan jenis-jenis biaya aja, ya seperti itu. Nah, oke ya, kita klasifikasi ya seperti berikut. Ini klasifikasinya, ya. Nah ini ya. Nah, jadi untuk biaya tenaga kerja langsung, ya, ini cenderung ke fixed cost, ya. Jadi istilah FC itu adalah fixed cost atau biaya tetap. VC adalah variable cost atau biaya variabel, artinya cenderung mengikuti oleh unit yang diproduksi. Kemudian mix itu gabungan. Gabungan itu bisa semi variabel atau semi tetap. Ya, jadi yang condong ke variabel berarti mayoritas variabel, atau yang condong ke tetap atau semi tetap. Ya, ya memang tergantung ya adik-adik atau rekan-rekan sekalian ingin secara sederhana atau enggak. Kalau saya pribadi sih sampai tahap ini sih kita cukup menyederhanakan aja. Jadi biaya semi variabel kita langsung tentukan aja apakah cenderung ke fixed cost atau ke variable cost, ya, dengan penjelasan yang tadi udah saya paparkan ya seperti itu. Nah, kemudian biaya pajak ini fixed cost ya. Kenapa demikian? Karena pajak ini harus kita bayar jadi sesuai dengan luasan ya. Jadi PBB itu bukan berdasarkan unit yang diproduksi, tidak linear dengan itu, tetapi berhubungan dengan luasannya. Jadi tanpa luasan pabrik ya, tanpa memandang unit yang diproduksi ya. Apakah ada yang diproduksi atau yang nggak ada diproduksi, tetap biaya PBB-nya itu ya hampir sama segitu ya. Gitu. Jadi dinyatakan aja sebagai sebagai fixed cost ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung. Nah ini sifatnya ya pasti ya. Ini adalah mengikuti unit yang diproduksi. Ya, jadi kalau nggak ada unit yang diproduksi ya ngapain beli bahan banyak-banyak ya gitu ya. Atau kalau banyak permintaan ya tentu saja tenaga kerja langsungnya secara normal akan bertambah banyak ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung ini condong atau 99% adalah variable cost ya gitu ya. Nah, paham ya sampai di sini ya rekan-rekan. Nah, jika rekan-rekan ada kesulitan atau ada pertanyaan, silakan jangan ragu-ragu untuk kasih komen atau ke email saya ya. Dan sampai tahap ini jika teman-teman merasa ada manfaat dan suka, silakan like atau subscribe ya. Dan jika suka dan tidak keberatan, tolong di-share ke teman-teman yang lain sehingga keberlangsungan channel ini bisa lebih lama dan menambah semangat saya untuk membuat video-video berikutnya ya. Oke ya, kita lanjut ke biaya depresiasi pabrik ya. Jadi untuk depresiasi pabrik ini adalah penyusutan atas aktiva-aktiva yang ada di pabrik ya, mesin, peralatan dan sebagainya. Dan ini sifatnya condong ke tetap atau ke fixed cost ya. Jadi saya nyatakan sebagai fixed cost. Nah, kemudian biaya utilitas pabrik. Ya, jadi biaya utilitas seperti listrik, telepon, air, gas, komunikasi, dan sebagainya. Nah, memang ada biaya tetapnya atau biaya minimumnya. Tetapi, ya, nah saya rasa dalam kondisi yang normal, ini condong ke variable cost. Ya, jadi asumsi kita pada kondisi yang normal ya, guys ya, bukan pada kondisi yang nggak normal seperti masa pandemi. Ini kan kondisi yang nggak normal ya, yang nggak biasanya. Dan kita berharap juga masa ini tidak terlalu lama ya. Nah, jadi biaya utilitas dalam kondisi normal ini sebagian besar diambil oleh variable cost ya. Jadi saya nyatakan di situ saya tulis fixed cost. Saya tulis variable cost atau VC ya gitu. Kemudian biaya perawatan pabrik dan mesin, gedung dan sebagainya ini masuk pada fixed cost ya. Sehingga kalau ditotal ini semua menjadi biaya produksi ya. Jadi biaya produksi atau full cost. Kita masukkan angka-angka yang ada di sini ya. Angka-angka di atas kita masukkan pada Excel ya. Jadi ini adalah teknik yang saya gunakan untuk memudahkan dan menyamankan pekerjaan analisis biaya ya. Jadi masukkan aja angka-angka pada soal atau ada pada problem atau kalian di pabrik atau di tempat kerja atau dimanapun lah, untuk pribadi juga bisa, itu pada Microsoft Excel ya. Jadi diubah bentuknya pada bentuk yang seperti itu
ya, seperti itu ya. Ya, oke ya, jadi seperti ini diubah. Nah, di sini untuk yang 5.000 sama 10.000 saya anggap aja yang 5.000 adalah level 1 dan yang 10.000 adalah level 2 ya. Nah, ini angka-angka kita masukkan semuanya ya. Ya. Oke ya, jadi setelah semua data ini dimasukkan, jadi nah ini ya, jadi kelihatan di sini jangan lupa diberi koma ya. Jadi diberi koma seperti gini caranya ya, klik kanan ya, klik kanan. Nah, ya, klik kanan, kemudian format cell. Oh, sorry, bukan format cell ya. Lebih simpel lagi kita bisa lakukan. Nah, klik. Nah, ini ada tanda koma di sini ya. Jadi pastikan ini kasih koma ya, supaya teman-teman tidak bingung ya. Jadi antara ribuan itu ada pemisahannya ya, seperti itu ya. Oke ya. Nah, kemudian dua tipe ini, ada 5.000 ada 10.000 unit. Itu dimaksudkan bahwasannya ada dua jenis analisis ya. Jadi pada kapasitas 5.000 dan pada kapasitas 10.000 ya. Nah, kenapa dibedakan jadi dua kapasitas? Karena biasanya semakin, ini dugaan saya ya, biasanya dengan kapasitas yang lebih diharapkan biaya per unitnya itu semakin rendah ya. Nanti kita buktikan ya dengan analisis ya, dengan analisis kita buktikan ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jika hanya memenuhi perintah soal, maka ini sudah selesai kita lakukan ya. Nah, ini sudah sebatas ini aja, sudah selesai kita lakukan ya. Angka-angka tersebut tidak ada gunanya ya. Nah, tetapi saya akan mengajak adik-adik sekalian dan teman-teman untuk kita menganalisis biaya dengan lebih dalam lagi, ya, dengan lebih dalam, dan ini nyaman kok ya, tidak susah, tidak ribet ya. Tinggal kita otak-otak Excel aja, juga kemampuan Excelnya juga Excelnya sederhana aja ya, tambah kurang kali bagi, dan level Excel yang tingkat menengah aja atau tingkat dasar menengah aja udah sangat cukup ya, gitu, nggak perlu yang tingkat tinggi ya. Oke ya, kita preteli dan kita analisis lebih dalam soal ini ya, meskipun tidak diperintahkan. Nah, yang pertama kita bisa mendapatkan laporan biaya produksi ya. Kita bisa mendapatkan laporan biaya produksi dengan menjumlah menjumlah total biaya ya, total biaya. Ini total biaya produksi ya. Jadi komponen biaya produksi itu ada 3, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ya. Nah ini jumlahnya adalah untuk yang tingkat produksi 5.000 unit 78.000, dan tingkat produksi yang 10.000 unit itu adalah 136.000 ya. Jadi lebih tinggi tentu saja yang 10.000, tetapi tidak sampai 2 kalinya ya guys ya. Jadi kalau sampai 2 kalinya itu kan 78.000 kali 2 yaitu 156 ya, ini cuma 136. Nah, kenapa demikian? Itu adalah economies of scale ya. Semakin tinggi unitnya diproduksi, maka biaya per unitnya akan semakin rendah ya, karena udah melampaui jauh dari biaya tetapnya ya, itu. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian analisis ini dapat kita perlebar menjadi analisis harga pokok per unit ya. Jadi ini adalah analisis harga pokok per unit. Nah, di sini ya, jadi analisis biaya per unit. Nah, ini ya, total harga pokok atau biaya per unit dari produk dari departemen 1 dan 2 ya. Ini ya, jadi kita bisa lebarin angka-angka yang simple ini menjadi suatu analisis biaya yang informasinya kita bisa dapatkan macam-macam ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, jadi ini kita catat, kemudian kita bisa tentukan biaya per unit untuk masing-masing item ya, tenaga kerja langsung. Ini tinggal simple aja ya guys ya, tinggal dibagi 3.000 dibagi $3.000 dibagi 5.000 unit gitu aja. Kemudian $7.000 dibagi 5.000 unit dan seterusnya. Ini pakai Excel gampang ya. Nah, nanti silakan copy link Excelnya
di bawah ya, silakan mengcopy, gratis ya, di bawah, dipelajari, dibongkar, dipredeli, dipahami ya. Kemudian sehingga kalau lain kali adik-adik sama rekan-rekan ingin menganalisis biaya secara perlu seperti begini, atau ingin tahu, atau ingin terampil, atau mengasah keterampilan dan kekreatifan, nah silakan itu ya. Ya, cuman tolong apabila itu tolong channel ini bisa di like, subscribe, sama di share ya, seperti itu ya. Khususnya saya harap adik-adik mendapatkan manfaat yang banyak dari sini ya. Nah, setelah kita bisa mendapatkan informasi biaya tersebut, maka untuk yang 10.000 unit kita juga akan ya, jadi biaya pokok, biaya total dari harga pokok total, maksud saya ya, sorry ya, harga pokok total ya, harga pokok total dari ini, apabila 5.000 unit, maka harga pokok totalnya adalah 15,6 dolar ya per unit ya. Dan apabila 10.000 unit, maka harga pokok produk per unitnya adalah cuma 13,6 dolar ya gitu. Nah, perinciannya ada di atas ya, berapa banyak si produk ini mengambil dari biaya perawatan, biaya utilitas dan sebagainya, itu bisa dilihat ya, bisa ditelusuri dan seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini adalah pelebaran informasi atau analisis informasi yang mudah ya. Kita dapatkan hanya dengan utak-atik Excel ya, dan dengan data yang simpel seperti begini kita bisa melebar ke data-data yang lain ya, data-data biaya yang lain ya, itu ya. Jadi kita hanya membutuhkan kreativitas dan petunjuk dari saya ya, sehingga kalian bisa punya ide ya, melebar ke data-data yang lain ya. Dan ini cukup simpel ya, nggak ribet, nggak pakai rumusnya ribet-ribet ya, yang biasa-biasa aja ya, seperti itu. Oke ya, semoga terinspirasi. Nah, tapi tidak hanya ini ya, kita bisa juga menganalisis biaya variabelnya. Ya, jadi kita bisa juga menganalisis biaya variabelnya ya. Jadi variabel cost reportnya ya, kita bisa menganalisis ya. Nah, ini ya. Ya, kita analisis seperti ini. Nah, untuk biaya variabel maka kita perlu bedakan. Ya, jadi fokusnya adalah fixed cost sama variable cost. Khususnya yang didahulukan di bagian pertama adalah variable cost-nya dulu. Ya. Nah, tapi ingat ya guys ya, ketika masa pandemi seperti begini, justru yang main penting adalah fixed cost-nya. Ya, karena ini adalah kondisi yang nggak normal ya, abnormal ya. Nah, tapi dalam kondisi yang normal, itu fixed cost dianggap terlampaui, sehingga kita analisis variable cost-nya. Ya, apalagi dalam kondisi persaingannya sengit, maka variable cost-nya jadi lebih berarti. Ya, jadi memang situasi bisnis itu bisa jadi roller coaster ya. Kita nggak tahu ya kapan akan begini, kapan akan begitu ya. Nah, oke ya. Kembali ke topik awal. Nah, untuk yang variable cost, maka kita perlu melist down dulu jenis-jenis atau item-item variable cost-nya. Nah, tentu saja di bagian yang pertama adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ini langsung kita tempatkan di bagian yang pertama gitu ya, pasti. Kemudian yang tempat berikutnya adalah BOP tapi yang variable cost saja. Nah, itu sudah saya tentukan di dalam soal di atas, yaitu BOP yang variable cost itu hanya biaya utilitas pabrik ya. Oke ya, jadi guys bisa lihat di ini ya, di tempat yang disorot itu ya, yang ada kotak warna dikelilingi garis warna hijau di situ, itu fokus pembicaraan kita di situ. Kemudian yang fixed cost-nya ini dipisah ya, yang fixed cost-nya dipisah pada ruang berikutnya, yaitu biaya depresiasi, perawatan, BTKL, BBB, yaitu udah dipisah di situ ya. Nah, habis itu kita masukkan angka-angkanya ya guys ya, kita masukkan angka-angkanya. Nah, angka-angka di atas kita masukkan. Nah, ya, jadi ketemu ya. Jadi untuk yang level 5.000 ya, atau ya level ini level 1 ya. Ya, mungkin saya nggak perlu tuliskan levelnya, juga bisa ini ya. Kalau salah 1 atau 2 nggak perlu saya tulis.
Ya, jadi mungkin ini lebih relevan ya. Saya cukup tulis saja level 5.000 sama level 10.000 gitu aja ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya ya, tinggal ambil dari atas saja ya guys ya, dari atas diambil atau di copy semuanya sehingga ketemu biaya produksinya adalah 55.000 sama 108.000 ya. Itu yang biaya produksi yang unsurnya hanya variabel cost saja. Ya, jadi biaya produksi yang unsurnya adalah variabel cost saja. Ya, nanti digunakan, yang ini banyak digunakan ketika kita berproduksi dalam situasi persaingan yang sengit ya. Kita ingin menentukan harga per unit yang sangat rendah. Ya, itu yang kita masukkan hanya variabel cost-nya saja. Kemudian yang biaya ini, biaya fixed cost-nya sudah juga dimasukkan dan kita hitung fixed cost-nya berapa ya, seperti itu. Nah, ini ketemu fixed cost-nya atau biaya tetapnya adalah 23.000 dan 28.000 ya. Silakan untuk menganalisis persentase ya, 23.000 ini berapa persen dibandingkan biaya totalnya dan sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian kita terusin juga ke analisis harga pokoknya. Nah, ini langsung aja saya percepat ya, langsung kita temukan analisis harga pokoknya menurut konsep laporan variabel cost. Nah, ini mudah ya guys ya, pakai Excel-nya tinggal nyamain rumusnya di atas ya, tapi hati-hati item-itemnya harus pas ya. Nah, kemudian guys sudah langsung dapatkan informasi. Jadi untuk yang misalnya ini level 5.000 unit ya, itu biaya produksi itu per produknya $11 aja ya, $11 aja. Untuk yang variable cost, yang fixed cost-nya $4,6 per unit ya. Kemudian yang tinggal 10.000 unit itu variable cost-nya totalnya itu hanya $10,8 aja guys ya, dan fixed cost-nya $2,8 per unit. Jadi ya seperti itu ya. Nah, jadi analisis yang variable cost ini banyak untuk menghitung produk-produk yang dimana harganya itu sangat murah seperti produk-produk Cina saat ini ya. Oke ya. Nah, apakah sampai di sini aja analisisnya? Ternyata tidak ya. Saya akan lebarkan lagi dengan data yang simple itu. Kita bisa analisis persentase. Nah, ini ya, sekali lagi saya tampilkan ya, habis. Nah, ini ya, analisis persentase. Ya, jadi kita dapatkan analisis full sama variable cost ya, full sama variable BOP ya. Factory overhead public ya, kalau in Englishnya itu factory overhead public costing report ya gitu. Nah, ini kita bisa dapatkan. Nah, ini saya ambil yang full cost saja ya. Jadi ini saya ambil adalah yang tadi itu ya, yang full cost sama persis ya guys, seperti yang di atas 78.000. Nah, ini ya sama persis ya dengan yang di sini. Jadi saya tinggal ambil aja, simple aja seperti begitu. Nah, langsung kita analisis persentase. Nah, ini saya menunjukkan contoh ya guys ya. Jadi guys bisa melakukan sendiri sesuai dengan analisis data apa yang teman-teman sama tim mau dapatkan. Ini saya tinggal langsung aja ya. Jadi misalnya 3.000 itu berapa persen dari total biaya seluruhnya ya. Nah, ya 4%, 9% ya. Demikian yang level 10.000 kita juga bisa masukkan rupiahnya dan kita bisa masukkan persentasenya juga ya. Jadi berapa persen yang ada di situ. Nah, kemudian akan jauh lebih informatif lagi ya, dan gampang ya, gampang. Ini kita bisa ini aja bisa sort ya, kita bisa bisa urutkan ya dengan guys tinggal tekan data kemudian filter. Nah, ini gini aja ya, tinggal filter. Nah, jadi kan kita pengen tahu ini dari kita fokusnya ke analisis persentase ya kan. Nah, ini ya kita fokusnya ke sini ya. Nah, kita pengen tahu di sini. Nah, kita pengen tahu di sini berapa yang persentasenya paling besar ya.
berapa yang persentasenya paling besar. Ya, jadi di sini, nah ini misalnya ini kita tinggal, nah ini aja largest to smallest gini aja. Ya, yang lain mengikuti. Nah, oh ya, pastikan ketika teman-teman menggunakan fasilitas ini, semuanya di ini ya. Jadi di apa? Semuanya lengkap dari sini di ini, di apa? Istilahnya apa itu? Disorot ya, guys. Jangan sampai ketinggalan ya. Misalnya yang ini ketinggalan ya, atau saya sorot ini aja misalnya ya, atau saya sorot misalnya sampai segini aja misalnya. Jangan ya, jangan seperti itu ya. Ini semuanya harus satu area, semua yang berkaitan itu harus guys sorot semua ya. Kenapa? Karena kalau enggak nanti yang berubah cuman yang kita sorot aja ini ya, yang lain ini nanti nggak berubah, jadi kacau itu Mas ya. Jadi ya saya ingatkan kembali, kalau guys menggunakan fasilitas ini ya, ini filter ini, maka pastikan di Excel semuanya yang satu deret itu, yang saling berkaitan itu semuanya disorot semua, sehingga begitu satu berubah yang lain ikut menyesuaikan perubahannya. Nah di sini kan kelihatan kalau kita tentukan yang ini, maka yang paling besar adalah biaya tenaga kerja langsung ya. Kemudian yang kedua adalah biaya bahan baku langsung ya. Ketiga biaya perawatan, BBB, yang paling kecil adalah tenaga kerja nggak langsung. Nah kalau pada level 10.000 ya, kita bisa lihat di sini yang paling gede adalah juga tenaga kerja langsung. Nah mungkin di Amerika sana biaya tenaga kerja itu mahal ya, jadi ambil porsi yang besar. Kemudian yang paling kecil adalah biaya depresiasi ya, pada level 10.000 ya. Kenapa kok biaya depresiasi paling kecil ya? Karena dengan mesin yang sama, mesin itu bisa digunakan dengan kapasitas yang gede ya, tapi mungkin mesinnya jadi cepat ganti ya kalau kayak gitu ya, kalau dengan di push dengan kapasitas yang gede ya, seperti itu. Oke ya. Oh, yang kedua lagi, ketika adik-adik menggunakan filter ini, pastikan ada space yang kosong di sini ya. Nah, space yang, jadi jangan digabung ya. Nah, karena di sini nanti ikut katut ini ya, ikut terbawa untuk di filter ya. Jadi yang ini di apa? Jadi ini kan penjumlahannya ya, ini dibiarin kasih satu space kosong seperti itu ya. Oke, saya rasa ini adalah sharing saya ya. Jadi dari apa? Dari data yang simple seperti begini ya, simple seperti begini, kita bisa lebarkan dengan gampang, mudah ya, dengan Excel ya. Terima kasih Excel ya, untuk analisis biaya yang menghasilkan informasi yang macam-macam ya. Nah jadi nggak hanya memilah-milah aja, tapi guys juga dapat informasi ini ya, total biaya produksi, detailnya, harga pokok per unit, full dan variable costing, analisis persentase, dan bisa dilebarkan kemana-mana dengan cara yang simple ya. Jadi yang saya sharingkan di sini itu caranya simple-simple aja, pakai Excel simple-simple aja ya. Saya berharap semoga yang mendengarkan ini mendapatkan banyak manfaat, bisa menggunakan template-nya ya, bisa mendapatkan manfaat, dan siapa tahu juga bisa membuka pola pikir menjadi lebih kreatif dalam hal keuangan dan analisis biaya ya, dan digunakan baik dimanapun ini kita bisa pakai ya. Financial mindset seperti ini bisa dipakai dalam bidang manapun ya, gitu ya. Oke ya, jangan lupa like, subscribe, sama share ya. Nah, dan saya undur diri, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua ya.